Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 784. Bos-bos yang datang ke tempatnya Pak Ricardo. Tak banyak bicara langsung memberitahukan. Pak Mori pun mengatakan tentang Kenshin, bos muda pemimpin 73 perusahaan yang besar. Sontak saja hal itu membuat Meli panas dingin mendengarnya. Merinding tubuhnya, gemetar kaki dan tangannya, deg-degan jantungnya begitu hebatnya. Sampai Meli mencari sandaran, karena tak kuat melihat kenyataan tentang Kenshin yang dibilangnya sampah. Ternyata bos muda, atasan dari para pemimpin perusahaan ternama. Di sela itu Kaori dan Nita datang, membawa Lamborghini-nya Kenshin. Semakin membuat Meli kelakapan. Dikiranya Kenshin miskin tak punya mobil. Ternyata mewah sekali mobilnya. Meli jantungan. Kenshin pun lalu bilang, "Oh ya, Anda yang bernama Pak Ricardo. Bukankah tadi para staf HRD Anda sudah bilang memperingatkan perusahaan ini agar tak main-main dengan saya? Tapi Anda dan Meli tak memperdulikan itu. Menganggap saya penipu. Mengira saya orang gila. Bahkan saya dibilang sampah. Saya pun tak marah. Tapi, apa yang saya punya, dan apa yang saya bisa, akan saya lakukan dengan sepatutnya." Kenshin pun berkata, "Oh ya Pak Michael, orang sombong harus diberi balasan. Orang yang semena-mena pada karyawan, pakai menahan ijazahnya, bahkan diminta menebusnya, itu harus mendapat pelajaran. Pak Michael, Pak David, tolong hubungi semua perusahaan kita, baik di dalam maupun di luar negeri, yang terkait ada jual beli barang apapun, yang terkait kerjasama dimanapun, dengan perusahaan milik Pak Ricardo ini, serta teman-temannya yang di sini. Hentikan semuanya. Saya perintahkan tak ada satupun yang boleh melanjutkan. Kinerja perusahaan yang buruk ini harus dilumpuhkan. Kalau tidak nanti akan menjadi-jadi. Bahkan polisi ada yang dibayarnya. Oh ya Pak Rega, tolong hubungi Bang Hotman, serta pengacara yang lainnya. Saya sendiri akan melaporkan pemilik perusahaan ini, karena terlibat penyuapan, dan juga penggelapan ijazah para karyawan. Nanti saya akan cerita pada Pak Jenderal Soeharto, tentang pengusaha yang di sini. Katanya bisa membeli polisi, biar oknum polisi yang terkait itu bisa diamankan pula." Pak Rega pun menjawabnya, "Siap Tuan Muda, laksanakan." Para polisi di situ pun ketar-ketir jadinya. Pemuda yang akan ditangkapnya mengenal Pak Jenderal Soeharto. Meli yang sombong itu tadi membanggakan diri, membanggakan papinya dan Marcelino, anaknya Pak Martin. Sekarang Meli langsung kicep diam 1000 bahasa. Wajahnya pucat panik begitu takutnya melihat Kenshin yang baru bicara begitu tegasnya. Kenshin yang bersikap layaknya pemimpin, memerintah para bos-bos perusahaan yang terkenal agar segera melaksanakan titahnya. Pak Martin dan rekan-rekannya semua pun sama, dibuat terkejut terkaget sekali melihatnya. Tadi Pak Martin yang berkata kalau Kenshin tak pantas disamakan dengan anaknya. Ternyata Kenshin, pemuda yang baru dilihatnya, menjelma menjadi seorang yang berkedudukan tinggi dirinya. Di luar pikirnya, di luar nalarnya, pemuda ini ternyata pengganti ayahnya, yang memimpin banyak perusahaan yang begitu besarnya. Pak Martin pun melongo dibuatnya, melihat orang yang sekali Pak Mori begitu sangat hormatnya. Kemudian Kenshin memanggil Nita, adiknya. "Nita, kamu ke sini ambil ijazahmu." "Siapa yang membawanya tadi?" Nita pun menghampiri kakaknya. Nita berkata dan menunjukkan orangnya. "Oh, itu kak dirinya." Nita menunjuk ke arah Tasya. Tasya, pegawai HRD di situ, pun langsung maju ke depan. Tasya bicara dan berkata, "Oh, ini Nita, ijazah kamu aku kembalikan. Maaf, aku hanya menaati perintah atasan, tak bermaksud untuk menahannya." Nita pun mengambilnya. Kenshin pun bertanya, "Oh ya Meli, apa ijazah adik saya ini boleh diambil atau akan dibakar?" "Saya bilang ini biar pegawaimu, tak kamu salahkan." Meli pun kaget sekali mendengarnya.
Dipanggil Kenshin begitu, Meli pun menjawabnya, "Oh iya tak mengapa silahkan." Kenshin pun bicara lagi, "Kalau Anda Pak Ricardo, apa masih ingin menahan ijazah adik saya ini?" Pak Ricardo pun menyahutnya, "Sasa saya, sudah tak berani. Dibawa saja ijazahnya tak mengapa." Pak Ricardo dan Meli pun merasa sudah tak bisa mengolok Kenshin seperti sebelumnya. Menghina-hina ataupun mencacinya, karena sudah sadar sekarang. Ikan teri tak mungkin bisa makan ikan yang besar. Pak Darmo asisten bos Martin itu pun berkata pada Pak Ricardo dan Meli anaknya, "Nah saya kata tadi juga apa? Agar segera minta maaf pada pemuda itu. Saya khawatir terjadi hal yang tak diinginkan. Sekarang malah menjadi kenyataan." Tuan muda itu marah beneran. Kemudian HP Pak Ricardo pun berdering. Secara langsung bos-bos yang menjadi mitra kerjanya satu persatu menyatakan berhenti untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan Pak Ricardo. Meli pun demikian. Pesan-pesan masuk di WhatsApp-nya tentang berita yang mengabarkan pembatalan dari barang-barang yang dipesan, baik di perjalanan maupun yang akan dikirimkan. Syok-syok sekali Meli membacanya. Pusing-pusing 7 keliling dirinya. Gimana hal ini bisa terjadi? Terjadi secara bersamaan begini. Nita yang memegang ijazahnya kemudian bicara pada Tasya di depannya. "Nah sekarang Mbaknya tahu sendiri kan? Aku minta ijazahku tadi nggak dikasih. Aku laporin kakakku malah diremehin. Akhirnya kan dikasih pelajaran Kak Kenshin. Tapi Kak Kenshin memanggil banyak orang di sini. Padahal aku tadi kan nggak bercerita. Jangan-jangan Kak Kenshin memberitahu ke ayah dan mama ya tentang Nita yang melamar kerja di sini?" Kenshin menjawabnya, "Ya tidak Nita, malah kakak ingin bertanya begitu. Sekarang kamu pulang sana ke rumah. Minta antar kakakmu." Nita menjawabnya, "Loh kakakku itu kan hanya Kak Kenshin." "Kakak siapa lagi maksudnya?" Kenshin menjawabnya, "Yaitu kakak iparmu Kak Kaori." "Kak Kaori kan kakakmu juga." Nita tersenyum hanya menggoda kakaknya. Tasya pun melihatnya. Meli pun sama, melihat Kaori, istrinya cowok ini. Seorang wanita yang cantik, berdiri di samping Lamborghini. Lamborghini Kenshin Limited Edition. Sekarang Meli tahu sendiri. Kenshin tadi bilang, nggak akan menambah istri. Dikira bicaranya berbohong. Ternyata dia punya istri beneran. Marcelino pun melihat Kaori, seorang wanita yang lebih cantik dari Meli. Dan Kenshin kemudian berkata pada Pak Ricardo yang di depannya, "Oh ya Pak Ricardo, saya beri waktu 1 bulan untuk mengembalikan semua ijazah para karyawan yang ditahan, baik yang sudah keluar maupun yang sedang kerja di sini. Selama itu pula, perusahaan ini tak akan mendapat mitra kerja dagang lagi. Semua yang berhubungan dengan Pak Ricardo akan saya minta memutuskan. Ingat Pak Ricardo, mitra-mitra dagang perusahaan kami sangat banyak sekali. Tinggal perintah mereka akan melakukan. Dengan kata lain perusahaan Pak Ricardo, saya segel dalam bisnisnya. Saya batasi gerak-geriknya. Sampai apa yang saya katakan, Pak Ricardo lakukan semua." Kenshin the Young Master, akhirnya, membuat Pak Ricardo tak bisa berkutik. Membuat Meli tak bisa bicara lagi. Meli pun teringat Kenshin yang tadi bilang ke dirinya, "Apa kamu suka ke diriku?" Sekarang perkataan itu akan diingat Meli, bahwasanya yang bicara begitu ternyata bukan pria biasa, tapi bos muda yang memimpin 73 perusahaan besar. The Young Master Kenshin. Meli pun bergetar hatinya, yang berani ke dirinya, yang berani menasehatinya. Cuman cowok itu saja. Akhirnya, siapa Kenshin pun terungkap. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.